selamat malam. Kita akan memasuki kebaktian rumah tangga pada hari Rabu ini, 19 Mei 2021. Dan tema kita pada malam hari ini memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, sebelum kita memasuki kebaktian rumah tangga ini, mari kita mengambil saat teduh diiringi dengan permainan organ. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memasuki kebaktian ini dengan satu pengakuan. Kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 10, ayat yang pertama dan keempat, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saya persilahkan duduk kembali, sidang jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan, memanjatkan doa syukur kita, sekaligus kita akan bersama-sama berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa kita. Ya Tuhan yang Maha Mulia, biarlah segenap hati dan jiwa kami memuji Engkau, ya Tuhan. Kami datang berkaum, kami ingin memberi puji-pujian lewat musik dan nyanyian yang bergaung. Kami ingin mengangkat puji-pujian kepadamu. Ya Tuhan, inilah pujian dan sembah kami. Setelah kami boleh menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan untuk mewujudkan
setiap tugas-tugas tanggung jawab, panggilan iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman hidup yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami hari lepas hari. Pengalaman-pengalaman hidup baik berupa keberhasilan maupun ya Tuhan ketika kami mengalami kegagalan. Pengalaman hidup ketika kami berjalan dalam jalan yang datar, namun juga ketika kami menuruni lembah dan menaiki bukit. Demikian juga ya Tuhan, kami menerima pengalaman-pengalaman kehidupan baik ketika kami sehat, demikian juga ketika kami harus menjalani kesakitan. Namun ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan itu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan jugalah yang memberikan pertolongan kepada kami, sehingga jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih, karena karunia, karena anugerah Tuhan atas kami sekalian. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam sorga, di tengah-tengah kehidupan yang akan terus kami tapaki ya Tuhan, kami sungguh merindukan kekuatan dan pimpinan yang dari Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami diajar terus menerus untuk senantiasa bertumbuh dan terus bergaul dengan firman Tuhan sebagai tuntunan dan suluh dalam kehidupan kami. Maka pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca, hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah kiranya seluruh pikiran, mata, hati, dan diri kami untuk menyambut firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, yang akan Tuhan taburkan kepada kami. Supaya ya Tuhan, kami dikuduskan dan dimampukan untuk dapat menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, menyambut firman-Mu dengan penuh kesungguhan, agar firman yang akan kami terima itu dapat kami nyatakan, dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami melalui sikap dan perbuatan kami yang nyata dalam keseharian. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu siap sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian saya bacakan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ini adalah bagian dari perikop tentang kesaksian anak Allah. Lalu ayat 13 ini merupakan bagian dari perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya.
Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sedemikian firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman yang penuh dengan berbagai tipu daya pada hari-hari sekarang ini tentu membutuhkan kemampuan kita untuk bisa menyeleksi, membutuhkan kepiawaian kita untuk bisa menyaring mana yang asli dan mana yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki kecakapan itu supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif, kita tidak terjebak dalam hal-hal yang keliru, bahkan kita tidak jatuh kepada hal-hal yang membahayakan kita. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara marak diberitakan mengenai para pedagang yang melakukan tindakan yang tidak baik. Ada buah semangka yang disuntik dengan zat tertentu supaya ketika diperjualkan, dipotong, dibelah buah semangka itu, maka nampak berwarna merah yang menarik pembeli untuk membelinya. Dan tindakan-tindakan yang seperti ini tentu adalah tindakan-tindakan yang di dalamnya mengandung imitasi. Imitasi, bahkan tidak hanya imitasi, tindakan pedagang yang seperti ini, atau juga ada pedagang daging yang mengoplos dagangannya dengan campuran daging yang sudah tidak baik. Dan ini adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak asli lagi. Semangka yang sudah disuntik di bagian kulit dari luar dengan zat-zat yang berbahaya, tentu menjadi buah yang tidak lagi orsinil, menjadi buah yang tidak lagi asli. Asli artinya untuk dikonsumsi oleh manusia yang menyehatkan tubuh, tapi justru ketika yang palsu itu dimasukkan, maka justru bukan menjadi menyehatkan tubuh manusia, tetapi justru
makanan-makanan yang sudah dicampur dengan sesuatu yang tidak asli lagi, yang palsu, itu akan merusak kesehatan manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang seperti ini, maka tentu sebagaimana yang saya sampaikan di bagian awal dari perenungan kita, maka dibutuhkan dari kita satu kecakapan dan kemampuan untuk bisa menseleksi mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang orisinil, mana yang imitasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita, perikop kita pada malam hari ini adalah merupakan bagian dari kitab yang ditulis oleh Yohanes, yang oleh para ahli disaksikan bahwa bagian ini adalah bagian dari surat, yaitu 1, 2, 3 Yohanes bersama dengan 2 kitab yang lainnya, yaitu kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu yang ditulis oleh satu orang penulis yang bernama Yohanes, murid Yesus, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan bahwa surat ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Yohanes itu memang ditemukan, Bapak Ibu Saudara, lewat gaya tulisan dan kosakata, tema-tema yang ada di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes yang memiliki kesamaan dan kemiripan dengan Injil Yohanes. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud penulis untuk mengirim surat kepada jemaat yang menerima surat ini adalah untuk menyangkal ajaran dan etika yang salah dari para guru-guru palsu, yang palsu. Jadi maksud dan tujuan dari surat ini dikirim kepada para pendengar, kepada para penerima surat 1 Yohanes ini adalah dimaksudkan oleh penulis Yohanes ini supaya anak-anak rohaninya, yaitu para jemaat, tetap hidup dalam persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran dan dalam kesukacitaan yang penuh, memiliki kepastian hidup yang kekal. Bahwa iman yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini jangan sampai diombang-ambingkan oleh yang palsu. Keyakinan bahwa hidup yang benar, hidup yang dibenarkan oleh Kristus dalam iman kita kepadanya lewat pengorbanan darah dan tubuhnya telah menyucikan dan menguduskan umat sehingga umat memiliki kehidupan yang kekal. Nah, keyakinan yang seperti ini jangan sampai diombang-ambingkan oleh ajaran yang palsu. Jangan sampai diombang-ambingkan oleh ajaran yang keliru. Inilah Bapak Ibu Saudara, kenapa surat ini ditulis oleh penulis Yohanes dan dikirim kepada jemaat ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itu memang ada banyak anggota jemaat yang keliru dalam berpandangan. Jadi ketika surat ini ditulis dengan maksud menasehati agar jemaat tetap pada keyakinan yang asli,
agar jemaat tetap berpegang pada keyakinan yang benar, keyakinan yang orsinil, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat menuju kepada pengharapan hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika itu memang berkembang di antara jemaat pandangan yang keliru. Pandangan yang sangat dipengaruhi oleh aliran Gnostik. Aliran Gnostik adalah aliran yang berpandangan bahwa dunia materi adalah sebagai sesuatu yang jahat, sedangkan dunia rohani adalah hal-hal yang baik. Dan menurut aliran ini tujuan hidup manusia adalah membebaskan diri dari dunia yang nyata. Inilah yang berkembang ketika itu, sehingga saudara dalam pandangan aliran Gnostik ini, maka yang lebih penting adalah bagaimana kehidupan rohani itu lebih penting daripada kehidupan moral, dan pengetahuan rohani lebih penting daripada kaidah-kaidah moral, dan dipisahkan secara tegas. Dan penulis Yohanes mengingatkan bahwa enggak begitu mestinya, bahwa antara kehidupan rohani dan kehidupan moral itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Tidak bisa orang hanya berlaku kudus ketika ada di dalam bait Allah, ketika ada di dalam gereja, tapi ketika ia ada di ruang yang lain, maka ia berlaku semena-mena dan seenaknya, tidak lagi menjadi orsinil. Itulah yang mau diingatkan oleh penulis Yohanes, bahwa hidup kudus itu, hidup benar itu, hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan suasana kerajaan sorga itu, tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga ketika kita ada di rumah, ketika kita dalam kapasitas sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, bahkan juga ketika kita ada di tempat-tempat kehidupan pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Maka panggilan untuk menyatakan hidup kudus dan kerajaan Allah yang kekal itu harus diwujudkan dan dinyatakan. Inilah Bapak Ibu Saudara maksud surat ini ditulis, supaya memang jemaat Tuhan senantiasa terpanggil untuk menyatakan diri sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan kita pada saat ini. Dalam bagian yang kita baca, bagaimana Yohanes memberi kesaksian tentang anak Allah, bahwa kesaksian yang bersumber dari Allah adalah kesaksian yang lebih orsinil dibandingkan kesaksian yang dibuat oleh manusia. Itu yang mau ditegaskan oleh penulis Injil, oleh penulis Yohanes dalam bacaan kita pada saat ini. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, bagaimana penulis Yohanes dalam 1 Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dengan air dan dengan darah itu dinyatakan di sana. Air menunjukkan kepada baptisan Yesus pada awal pelayanannya, seperti dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Sedangkan darah menunjukkan kepada kematiannya di kayu salib. Yohanes 19 ayat yang ke-34. Jadi air dan darah itu menjadi suatu sarana untuk mentahirkan,
Inilah kesaksian yang benar bahwa air dan darah itu menjadi suatu sarana alat sebagaimana yang diungkapkan dalam Bilangan 19 dan dalam Ibrani pasal 9. Bahwa Yesus dibuktikan sebagai anak Allah dan Mesias yang dijanjikan oleh air, yaitu baptisan. Bahkan saudara, ketika roh Allah turun dari langit kepadanya dan ada suara dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus Kristus juga datang dengan darah, ia mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa dunia. Dan ini sesuai dengan semua yang para nabi telah tuliskan tentang dia. Jadi ia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Inilah saudaraku yang ingin ditegaskan kembali oleh penulis Yohanes dalam bacaan kita pada malam hari ini. Lalu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 penulis Yohanes menegaskan tentang hidup yang kekal di dalam anaknya. Hidup yang kekal di dalam anaknya. Hidup yang kekal di dalam anaknya itulah yang diungkapkan dalam bacaan kita, saudara-saudara. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Ayat yang ke-11. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini yang ditegaskan kembali Bapak Ibu Saudara lewat perikop pembacaan kita pada saat ini. Supaya kita sungguh-sungguh tidak boleh tergeser oleh apapun. Bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal karena kita memiliki anak, Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penebus juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perspektif biologis maka indikator manusia hidup adalah ketika manusia itu bernafas. Dalam perspektif sosiologis maka manusia itu dikatakan hidup ketika ia berinteraksi dengan sesamanya. Dalam perspektif teologis, manusia itu bernafas dan berinteraksi sosial. Ternyata belum cukup dikatakan sebagai sosok yang hidup. Jadi dalam perspektif teologis Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia yang sekedar bernafas dan sekedar berinteraksi sosial tentu sesungguhnya belum memiliki hidup. Tetapi yang memiliki hidup ialah manusia yang memiliki Yesus. Jadi manusia yang memiliki hidup adalah manusia yang memiliki Yesus. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat 11 yang saya bacakan tadi. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana tentu tugas kita untuk mewujud menyatakan panggilan hidup kekal itu di tengah-tengah kehidupan kekinian kita. Tentu hidup kekal jangan dipahami sebagai sesuatu yang nanti. Hidup kekal tidak semata-mata dipandang dari sudut pandang nanti setelah kematian. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup kekal itu adalah satu kehidupan yang sudah dan sedang terjadi pada saat ini. Sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki hidup kekal di dalam Kristus Yesus, bagaimana mengejawantakan suasana hidup kekal itu dalam kehidupan keseharian kita.
Inilah Bapak Ibu Saudara panggilan kita sebagaimana yang dinyatakan di ayatnya yang ke-13 saya bacakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita jangan nggak tahu bahwa kita ini sudah memiliki kehidupan yang kekal. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku, setiap orang yang beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah berkorban menebus dosa-dosa kita lewat darah dan tubuhnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Kita nggak boleh lupa dengan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan di ayat yang ke-13 dalam bacaan kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu, jangan sampai nggak tahu, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saya kira kita mesti mengaminkan ini. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. Nah sekarang tentu sebagai orang-orang yang sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana kemudian kita merespon kehidupan yang kekal itu dalam kehidupan keseharian kita? Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kekal yang sudah kita miliki oleh karena anugerah dan kasih karunia yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ini harus kita wujud nyatakan Bapak Ibu Saudara dengan cara hidup kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Dan itulah panggilan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen, setiap warga jemaat, saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil terus-menerus untuk mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan kasih, mempraktekkan kemurahan, mempraktekkan keadilan dalam berbagai konteks kehidupan kita dimanapun kita berada, untuk kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah cara kita merespon hidup kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat menjalani kehidupan sebagai kehidupan yang sudah dianugerahkan kekekalan oleh Allah dalam kehidupan keseharian kita lewat mempraktekkan hal-hal yang positif, yang baik dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Mari kita menyatakan nyanyian responsoris dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Citanya ku memberikannya
Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita, persembahan kita dalam ibadah ini. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita, Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, demikian sabda Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan diiringi dengan KJ 450, hidup kita yang benar. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memanjatkan doa syafaat kita. Di dalamnya kita juga akan mendoakan persembahan kita. Di akhir nanti kita akan menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dalam ketertundukan kami di hadapan kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhanlah yang sudah memberkati kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami dipulihkan dan kami dibebaskan dari dosa-dosa kami oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan yang kekal lewat Anak Kudus Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Sehingga ya Tuhan kehidupan kami ini menjadi tidak sia-sia. Sekalipun ya Tuhan sering kali kami berbuat dosa, sering kali ya Tuhan kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Namun ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kudus dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan. Biarlah ya Tuhan kami yang sudah menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam kebaktian rumah tangga ini ya Allah kami berkomitmen untuk mewujud nyatakan kehidupan yang kekal itu dalam hidup keseharian kami. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami dimampukan ya Tuhan untuk terus-menerus berjuang mempraktekkan hidup yang berkeadilan, hidup yang berkebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam kemurahan, hidup dalam saling bertolong-tolongan dalam keseharian kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Tuhan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Dari seluruh berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Maka pada saat ini Tuhan kami dapat memberikan persembahan kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan kami ini. Supaya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Untuk menopang segala bentuk penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini.
Berkati ya Tuhan kiranya tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya dengan penuh kerelaan dan kesukacitaan. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini kami juga berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan gereja Tuhan di tempat ini GKP Yeruel Cibubur. Tentu bersama-sama dengan gereja-gereja lainnya di seluruh dunia. Berkati ya Bapa kami terus-menerus mewujudkan panggilan kami menjadi gereja yang menyatakan kehidupan dalam kasih kemurahan dan kebenaran oleh karena kami telah menerima kehidupan yang kekal dari Kristus Yesus. Berkati ya Tuhan seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan, baik melalui majelis jemaat PPJ, komisi-komisi, panitia-panitia, pengurus-pengurus sektor. Berkati ya Tuhan, supaya apapun yang kami laksanakan dalam penata layanan gereja ini, maka semuanya ya Tuhan kami arahkan dan kami tujukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberitakan kabar baik Injil Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga ingin membawa dalam doa kami anggota jemaat Tuhan yang sedang dalam keterbaringan sakit, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan tilik dan bahkan lawatlah mereka ya Tuhan dengan jamahan tangan kasih kuasa-Mu. Berkati obat-obat yang dimakan, diminum, berkati berbagai upaya medis yang dilakukan untuk Tuhan pakai menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Berkati ya Tuhan keluarga dengan kesabaran, bahkan juga dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia ya Tuhan. Kami ingin terus bawa mereka dalam doa kami. Kiranya Tuhan yang peliharakan, kiranya Tuhan yang menopang, kiranya Tuhan yang menuntun para orang tua kami dalam sukacita, damai sejahtera, perlindungan yang dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan para orang tua kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Inilah ya Bapa sungguh doa dan permohonan kami kepadamu. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam periode minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun dalam kaitan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Ya Tuhan berkati supaya ya Bapa kasih karunia penyertaan yang dari Tuhan tetap terus mengalir bagi saudara-saudara kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami juga tiada lupa berdoa ya Tuhan dalam syafaat ini. Kami ingin menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Ya Tuhan kiranya berkati para pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, berkati dengan hikmat pertolongan dan penyertaan yang dari Tuhan. Supaya senantiasa mereka Tuhan berkati di dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa di sorga, secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan terus menerus kepada mohon. Biarlah ya Tuhan berbagai upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan pengendalian COVID-19. Tuhan berkati ya Bapa setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, usaha-usaha yang dilakukan ya Bapa oleh Satgas. Tuhan berkati supaya apapun yang mereka lakukan, bahkan seluruh pihak yang terkait Tuhan berkati supaya pada saatnya ya Bapa kondisi pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Inilah ya Tuhan sungguh yang menjadi doa dan harapan kami kepadamu setiap saat kami berdoa. Ya Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat ya Tuhan di malam hari ini. Biarlah ya Bapa naungan kasih-Mu tetap menyertai kami. Inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan saat ini kami juga mau berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami demikian.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita dengan nyanyian penutup dari KJ 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang aku. Bila ku susah berkesan, aku balik kepadanya, sandaranku, penghiburku, sopanku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan datang. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sahabatku. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita rendahkan hati kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dulu kini sampai selama-lamanya. Amin. Saat malam kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian.